semuanya, welcome back to my YouTube channel. Yeay, akhirnya aku kembali lagi karena ada yang komen yang bikin aku tergerak hatinya untuk membuat video lagi untuk kalian para penonton setia aku. Terima kasih. Oke, pembahasannya ini rada bergetar, bukan bergetar ya, gregetan gitu, bergetar maksudnya gitu. Bahas tentang insecure. Insecure tuh bahasa Indonesia apa ya? Kayak ini kali ya, apa tuh namanya, kelemahan gitu, apa sih, pokoknya itulah ya. Ada yang bilang, bener juga kak, aku juga pernah ngerasa insecure gitu kalau misalkan pendidikan aku tuh tidak setara dengan pasangan aku gitu. Nah, kalau misalkan bicara tentang insecure, jadi aku juga pernah mengalami hal yang sama, hal yang serupa gitu. Tapi itu udah lama banget kejadiannya. Jadi kejadiannya waktu zaman SMP kalau tidak salah gitu. Mungkin buat kalian-kalian yang sudah mengikuti video aku dari lama, itu pasti kan aku pernah berbicara tentang, dulu aku pernah sekolah di SMP yang notabene itu SMP aku tuh masih satu lingkup sama Politeknik Negeri Pelayaran juga gitu kan, di kota Semarang gitu. Dan letaknya pun tuh strategis banget, ke belakang, dan kebetulan juga satu gang dengan salah satu mes yang mereka bangun untuk anak didiknya gitu. Nah, insecure aku pada saat itu, jadi kan kalau misalkan jadi tuh kelas yang berada di deket jalan, bukan deket jalan ya, tapi kelas yang bisa melihat jalan luar itu tuh kelas Bahasa Indonesia, IPS, kemudian Tata Boga, Matematika, dan IPS. Iya, PKN sama IPS itu beda, IPS sendiri, PKN sendiri. Nah itu, pokoknya Bahasa Indonesia itu. Karena dulu aku SMP tuh kelasnya bukan milik kita, tapi milik guru, jadi moving class. Jadi kalau misalkan hari ini pelajarannya apa, jadi kita moving class. Nah, ketika aku ada mapel Bahasa Indonesia ataupun PKN ataupun Tata Boga, Matematika, dan IPS, itu kan pasti setiap kali ngelihat ke jalan luar kan, jadi ngadepnya tuh ke sana, berarti arah kiri tuh ngeliat ke arah luar gitu. Itu pasti selalu setiap pagi, setiap siang jam-jam setengah 2, jam 2 mau menjelang pulang, karena waktu itu pulang memang jam-jam 2-an ya kan, itu pasti selalu ramai anak-anak taruna yang lari, entah itu pakai seragamnya mereka yang apa sih, yang warna coklat itu, yang seragam kebesarannya, dan seragam olahraga sambil nyanyi gitu. Nah, terbesit waktu itu kan biasa kan cewek-cewek rumpi dong kalau misalnya ngeliat laki-laki yang aduhai, karena pada saat itu waktu kita masih SMP tuh ngeliat laki-laki yang kayak gitu tuh keren gitu loh, karena berseragam ketat-ketat gitu kan. Nah, ada perbincangan aku sama teman-teman aku yang bilang, ih keren dia tuh ya, ih itu tuh masnya tuh banget, coba lihat kan. Karena kita pada minggir gitu. Kadang-kala ya kalau misalkan kita lagi istirahat pun, kita tuh kayak sambil ngeliat gitu, dan teman-temanku yang cewek, enggak hanya cewek tapi cowok pun juga ngeliatin tuh, besok kamu kayak gitu. Terus ada perbincangan kayak, aku pengen deh punya cowok model kayak gitu, tuh keren tuh, tinggi-tinggi tegap, terus kelihatan kan kalau ngebody gitu. Nah, ada satu teman aku tuh nyeletuk gitu, sadar diri dong, kita tuh masih SMP, kita masih kuliah, apalah atuh dibandingkan dengan mereka yang memang pendidikannya sudah tinggi gitu loh. Dan di saat itu aku juga mikir, iya juga ya gitu. Terus ya ngerasa kayak insecure juga, karena pakaianku SMP dulu kan masih kayak culun banget, orang sabuk aja masih di perut dan masuk gitu, rok masih di bawah lutut ya kan, kaos kaki masih 5 cm di atas mata kaki gitu kan, kayak gitu-gitu, jadi kayak masih culu. Jadi ada perasaan insecure, tapi ya pada saat itu zaman-zaman masih SMP gitu, insecure-nya di situ. Terus insecure kedua adalah penampilan maksudnya, fashion gitu. Karena waktu itu kalau ketika pelajaran olahraga yang memang mengharuskan kita muridnya itu lari ngelilingin, jadi kita kalau olahraga tuh pernah di Susah Dulu tuh lari yang maraton, pernah nggak sih kalian yang lari, penilaian lari gimana? Nah itu selama 3 minggu tuh kita yang 2 minggunya itu, yang seminggu pertama dan seminggu kedua tuh buat yang latihan lari, dan yang minggu ketiga tuh buat penilaian tuh 3 kali putaran. Bayangkan putaran buat kalian mungkin anak Semarang masih tau lah, yang kayak ngelewatin ini kampus, terus mentok ada di rumah sakit muslim swasta, terus balik lagi ke sini, jadi kayak 2 putaran gitu. Nah, ketika waktu itu
kebetulan bertepatan dengan acara wisuda di kampus tersebut, dan banyak banget cewek-cewek cantik yang modis gitu. Mereka yang berkerudung pun tuh tetap modis dan cantik gitu, karena pada saat itu nggak ada covidan ya, jadi kan kelihatan kan mimik muka itu dia cantik atau enggak, keren atau enggak kan terlihat nih. Nah kita biasa nih baca cewek, tuh lihat tuh kalau misalkan kamu pengen dapet yang kayak gitu tuh, lihat fashionmu aja masih konyol kayak gini ya, dibandingin sama dia kamu nggak ada apa-apanya gitu ya. Pernah insecure tuh dulu pernah, tapi pada saat itu tuh akunya tuh tidak terbersit bahwa pada akhirnya aku bakal sama anak pelaut juga gitu. Cuman hanya sekedar kayak insecure, oh kalau misalkan sama nih orang berarti tampilan gue harus keren gitu, karena rata-rata cewek yang datang ke wisudanya tersebut itu asli sih keren-keren, beneran cantik, bukan yang norak atau gimana, tapi mau bener-bener cantik dan wow aja gitu, keren deh pokoknya, keren. Nah terus lanjutlah kuliah ya kan, udah nih SMP, SMA ya udahlah bla karena SMA juga tidak ada lingkup dekat dengan kampusnya gitu. Walaupun sebenarnya kita kadang kalau ke gerejanya itu kadang-kadang juga buat jadi pusat gerejanya mereka, karena deket juga sama kampus yang ini nih. Jadi SMP ku dan SMA aku tuh nggak jauh gitu, nggak jauh jaraknya. Dan kadang-kala kalau misalkan ada misa karena sekolahku dulu sekolah Katolik ya, jadi kalau misalkan ada misa kayak misalkan untuk misa tahun ajaran baru, misa Natalan, apalah itulah, kita selalu ke gereja ini nih, namanya Gereja Atmodirono. Buat kalian yang mungkin anak senang tahu gereja Atmodirono, kita jalan nih. Kalau SMP dulu kan tinggal lewat belakang, karena SMP ku sama gereja Atmodirono tuh depan belakang persis, jadi kita lewat belakang bisa. Nah kalau misalkan SMA tuh harus jalan, dan biasanya kalau misalkan kita jalan nih udah nyampe deket area gereja Atmodirono, kita berbarengan jalan sama anak-anak taruna ini gitu ya. Itu juga ngobrol sama teman-temanku yang gini, please diliatin kamu please, jadi enggak lah, ini itu cowoknya pasti cantik gitu. Karena terngiang dulu zaman SMP waktu acara wisuda tuh ceweknya keren-keren. Udahlah lewat daripada itu ke kuliah, insecure juga, tapi bukan soal pendidikan, fashion juga gitu. Karena aku kan juga punya temen ya, dan aku merasa aku juga sama temenku juga merasa aku juga belum ada apa-apanya dalam bidang fashion gitu yang aku kenakan. Aku juga ngerasa insecure ya, apakah kalau misalkan pacaran sama anak pelaut terus keren-keren gitu ya tampilannya gitu. Tapi kalau misalkan untuk pendidikan sih enggak ya, karena aku juga pernah berkumpul dengan mereka tuh maksudnya ya teman-teman yang segerombolan sama aku gitu ya. Memang mereka tertentu kalau misalkan mereka kalau suka sama wanita ya udah suka aja, mereka nggak akan melihat backgroundnya kita tuh kayak gimana gitu ya kan. Jatuh cinta tuh kalau misalkan kita lagi jatuh cinta tuh kita nggak bisa milih orang bahwa orang itu terus keren, dan itu nggak bakalan guys. Kalau kamu udah beran jatuh cinta, itu semua tuh bakal hilang tuh kriteria. Mau kriteria apa tuh kriteria. Kita sebagai cewek tuh nggak usah terlalu insecure gitu. Tapi kalau misalkan kamu merasa insecure dan kamu perlu untuk berpendidikan tinggi ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau ya sepengetahuan aku dan setahu aku ketika aku berkumpul dengan mereka, ya mereka tidak melihat itu sebenarnya, hanya melihat perempuan yang alim. Perempuan yang alim. Karena kebetulan kumpulan aku pada saat itu banyak yang muslim, mereka cari yang berkerudung gitu. Kalau yang non muslim kayak seperti aku gini ya cari yang memang rajin ke gereja, yang baik gitu, yang nggak banyak neko-neko. Salah satunya dulu aku juga pernah ditaksirin sama salah satunya, cuman aku tidak serk karena ya tahu sendirilah ya kalian gimana kalau aku tidak suka tuh karena apanya gitu ya gitu deh. Ya juga aku juga pernah kok, cuman kalau untuk masalah pendidikan enggak sih gitu. Karena rata-rata orang pasti ngeliat looknya dulu kan ya gitu sih. Ya buat kalian yang merasa insecure sama sama pendidikan sama kalian, menurut aku nggak masalah juga sih. Gak usah terlalu ditakutin dan gak usah terlalu dipikirin gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk bisa melanjutkan itu ya kenapa enggak, lanjutin aja. Karena kita juga sebagai wanita juga kita harus punya value kan, value untuk ke depan. Kita juga jadi wanita yang cerdas, yang pintar buat besok anak-anak kita ya kan. Yang membimbing anak kita kan bukan suster, bukan mamahmu kan, tapi harus kita sebagai orang tua ya gitu.
Udah lah, pokoknya aku juga ngerasain insecure, tapi insecure bukan di situ. Insecure adalah secara look, secara tampilan. Semangat buat kalian, jangan insecure lah. Paling enggak ya, kalau misalkan itu menjadi sebuah kekurangan kamu, ya kamu bisa melakukan itu dengan cara yang lainnya gitu. Kalau misalnya ya buat kalian yang belum bisa melanjutkan pendidikan, ya cari aja kesibukan kayak cari seminar-seminar yang bisa untuk umum, kan banyak tuh. Kalian bisa cari searching di Instagram seminar nasional, kalian bisa ikutin dari situ, banyak lah pokoknya gitu. Perbaiki diri, udah gitu aja. Perbaiki diri, ya pasti laki-laki yang kamu inginkan itu nggak akan jauh kemana, nggak akan kemana gitu. Okay, bye. Thank you for watching. See you next time. God bless you. Yay!